Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah mabad. Sahabat manusia plural, saya hormati dan saya banggakan. Menantu Kang Rizik Syihab, Muhammad bin Hussein Alatas muncul, atau yang akrab disebut Habib. Muhammad bin Hussein Alatas digugat Presiden Jokowi. Katanya sudah bersatu antara tokoh agama dan tokoh nasionalis, dan ini bukti kemenangan Islam. Siap beb, hormat beb. Kes. Kadang-kadang lucu memang. Jadi statement-statement mereka itu pedenya luar biasa. Karena statementnya itu seolah-olah benar. Aduh. Coba kita dengarkan sama-sama dulu ya. Para tokoh, para senior, para tokoh-tokoh yang telah hadir dan telah sekian lama untuk bisa sampai kepada titik yang telah sama kita hadiri pada hari ini, yaitu evaluasi untuk perbaikan kepemimpinan bangsa, yang mana proses ini bukan baru digarap sehari dua hari, tapi proses panjang. Dan alhamdulillah pada hari ini kita akan menyampaikan hasil apa yang telah kita godok bersama. Dan ini merupakan satu mercusuar bentuk persatuan antara tokoh-tokoh yang digalang oleh tiga pilar, yaitu Front Persaudaraan Islam, GNPF Ulama beserta PA 212, yang alhamdulillah mampu menyatukan potensi-potensi baik tokoh-tokoh agama maupun dari tokoh nasionalis yang semuanya memiliki sumbangsih terhadap negeri ini, sekaligus memiliki cita-cita bersama untuk memperbaiki negara yang telah sama kita sepakati dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dan ini merupakan satu hal yang penting. Artinya bentuk persatuan tokoh agama, tokoh nasionalis itu merupakan satu power, kekuatan istimewa. Kenapa? Karena ini sebagaimana perwujudan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nabi mengatakan tiga perkara yang dimana Allah cinta dalam tiga perkara tersebut. Yang pertama, anta'budu, menyembah kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, berpegang teguh dengan persatuan. Dan yang terakhir yang menjadi Allah cinta adalah untuk memberikan nasihat kepada siapa yang memegang daripada urusan-urusan kalian. Alhamdulillah, apa yang akan kita konferensi perskan hari ini, yaitu MTP Mosi Tidak Percaya, merupakan salah satu representatif persatuan umat Islam, persatuan tokoh nasionalis dalam rangka untuk menasihati daripada pemimpin pemangku urusan bangsa dan negara. Mudah-mudahan langkah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan persatuan ini akan terus semakin kuat, bukan hanya berhenti dalam MTP, tapi terus-menerus menjadi sebuah kekuatan untuk senantiasa mengawal bangsa ini untuk menjaga daripada kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Oke. Padahal itu ya kelompok-kelompok mereka itu. Bersatunya kelompok Islam, religius, dan nasionalis. Padahal di dalamnya itu aja. Ya orang-orang FPI semua tuh. Cuma dipecah. Ada yang pengurus PA 212, ada yang pengurus GNPF Ulama. Padahal itu satu. Sekalian aja pecah jadi ratusan organisasi, bahkan ribuan organisasi. Lalu Anda mengatakan, ini sudah saatnya dan sudah menemukan titik terang bahwa umat Islam dari ribuan organisasi itu bergabung bersama kita
dan menolak dan mengatakan masih tidak percaya kepada Presiden Jokowi. Sekalian aja gitu. Padahal di dalamnya itu aja. Kalau di dalamnya bertambah, misal yang melakukan kesepakatan ada orang-orang NU, ada orang-orang Muhammadiyah, ada orang-orang Persis, dan yang lainnya, maka sah. Anda katakan ini bersatunya kelompok-kelompok Islam. Bisa. Anda klaim seperti ini. GNPF, FPI, PA212, itu aja dari dulu. Isinya itu aja. Jadi saya ingin mengatakan jangan klaim-klaiman kayak gitulah buruk. Itu kebiasaan buruk mereka itu yang tidak bisa ditinggalkan itu tuh. Kan pedenya luar biasa. Pedenya luar biasa. Jadi seolah-olah publik ini memang semuanya bodoh mungkin ketika mereka ngomong seperti itu lalu publik lantas percaya. Enggak, kita lihat aja dulu. Nih publik itu harus cerdas sekarang. Lihat dulu, bener nggak apa yang dia omongkan. Masih tidak percaya. Bergabung tokoh agama dan nasionalis. Aduh. Sekali lagi kadang-kadang lucu. Kadang-kadang lucu. Memang karena mereka mungkin merasa, dan memang faktanya kecil sih, sehingga terus melakukan klaimisasi. Ada imam besar umat Islam. Padahal imam besar umat FPI, imam besar umat PA212, imam besar umat GNVF ulama. GNPF, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Ketuanya Yusuf Martak. Ini paradoks. Emang Yusuf Martak ulama? Enggak, kita coba, kita berhak gak bersuara urusan sosial kayak gini. Saya kira wajar kita bersuara karena kadang-kadang kita sering diklaim oleh mereka. Ya, sekali lagi, saya sebagai orang Islam sering diklaim-klaim tuh oleh mereka-mereka. Umat Islam GNVF ulama, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Ketuanya Yusuf Martak yang bukan ulama. Ini karena sirah. Saya sarankan kepada kalian, wahai para kelompok, jujurlah terhadap fakta kelompok kalian. Misal, udah jangan lagi mengatakan sebagai imam besar umat Islam. Katakan aja imam besar umat FPI. Maka ketika seperti itu, orang tidak akan lagi ada yang menggugat, tidak akan ada lagi yang mengkritik. Termasuk saya mungkin nggak mengkritik lagi. Silakan gak jadi soal. Memang faktanya memang iya. Imam besar umat FPI, imam besar umat PA212, imam besar umat GNVF. Faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Tapi kalau dikatakan sebagai imam besar umat Islam, maka Anda sudah menipu namanya. Menipu mayoritas masyarakat muslim. Karena disahkan oleh siapa dia sebagai imam besar umat Islam, coba. Siapa yang menobatkan dia sebagai imam besar umat Islam? Kalau imam besar umat FPI jelas. Karena oleh orang-orang FPI dia dikatakan sebagai imam besar. Nggak jadi soal, silakan, itu jujur. Dan ya kita tidak akan mempersoalkan itu, ya monggo-monggo aja. Tapi kebiasaan buruk itu terus mereka lakukan loh sampai sekarang. Itu misal, itu menantunya, itu menantu Habib Rizik. Dia mengatakan persatuan umat Islam. Persatuan FPI yang dari dulu tidak pecah itu memang GNPF. Ya orang-orang FPI semuanya. Kalau persatuan itu, satu kali lagi di Indonesia ya, kalau mau dikatakan persatuan, lintas organisasi ya dengan NU dan Muhammadiyah, kalau kemudian ngopi bareng, rukun segala macam, melakukan kesepakatan, baru Anda boleh mengatakan itu.
Lalu tujuannya ketika Anda mengatakan di kesepakatan, di persatuan umat Islam, untuk menggugat lagi, untuk mengatakan mosi tidak percaya. Supaya mendapatkan legitimasi kebenaran dari publik ya. Bener deh, umat Islam udah percaya, udah bersatu nih. Dan mengucapkan mosi tidak percaya nih. Gitu ya. Kalian mau membodohi masyarakat awam ya? Nggak bisa, bos. Kita masih akan menjadi benteng. Untuk paham kalian merangsek, untuk provokasi propaganda kalian merangsek masuk ke pikiran bangsa. Gitu ya. Mudah-mudahan manfaatnya. Stop klaim-klaiman ya. Buruk itu. Buruk banget itu. Ubah itu caranya. Cara mainnya ubah ya. Ya. Biar jelas. Dan biar kelihatan benernya. Kalau terus seperti itu ya jelas. Anda hanya mau memanfaatkan namanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.